Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dalam rangkaian webinar Budaya Nusantara. Hari ini kita menyelenggarakan webinar episode kelima. Adalah mengambil tema budaya disiplin dan etika di ruang publik. Jadi disiplin itu perlu dijadikan sebuah budaya bagi kita semua. Ada disiplin yang terkait dengan niat pribadi, disiplin untuk latihan, disiplin untuk belajar, disiplin untuk berolahraga, semua untuk menggapai prestasi pribadi. Tetapi ada juga disiplin yang terkait dengan ruang publik, disiplin mengantri, disiplin dalam berlalu lintas, disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena di ruang publik ini disiplin berarti beda, berarti bisa mempengaruhi atau merugikan pihak lain. Hari ini kita akan dengar pandangan-pandangan dari narasumber-narasumber kita. Hari ini yang hadir di sebelah saya Pak Didik Suhardi, adalah Deputi di Kemenko PMK yang menangani masalah revolusi mental. Betul ya Pak Didik ya? Betul Pak Richard. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kami juga memiliki narasumber Profesor Imam Prasojo. Saya rasa banyak pihak sudah tidak asing lagi mengenal beliau. Selamat pagi Pak Imam. Ada Pak Imam? Ya, kita tunggu dulu. Selamat pagi. Mohon maaf ini saya tadi off. Oh, nggak ada masalah Pak Imam. Selamat pagi, terima kasih ikut hadir Pak. Nah, satu lagi adalah kawan saya Pak Eri Riana. Biasanya Pak Eri Riana duduk di sebelah saya sebagai host bersama-sama. Tetapi kali ini Pak Eri Riana kita minta kesediaannya untuk menjadi salah satu narasumber. Selamat pagi Pak Eri Riana. Selamat pagi Pak Richard, selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi. Instruksi Pak Didik jadi pembicara, biasanya jadi host. Biasanya jadi ini calon diwawancara beliau. Wawancara. Terima kasih semuanya para narasumber, senang sekali bisa hadir pagi ini. Kami sekarang berada di daerah BSD, Bumi Serpong Damai, untuk melakukan webinar ini. Hadir secara luring Pak Didi Suhardi, Pak Eri Riana, dan Profesor Imam ini kita lakukan secara remote, secara daring. Kesempatan pertama kami berikan ke Pak Didik dulu Pak ya. Apa pandangan atau kesan atau pesan Bapak untuk masalah disiplin dan etika ruang publik ini Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Richard Mengko, kemudian senior saya, guru saya ini Pak Eri Riana Harja Pamengkas. Kemudian juga kawan karib saya ini Mas Profesor Imam Prasojo. Selamat pagi Mas. Terima kasih, saya guru biasa Mas, bukan profesor. Dan tentu para pemirsa dan hadirin sekalian, ini suatu hal yang sangat penting yang saya kira perlu kita bahas pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah ya, kita punya program kebijakan yang kita sebut namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ya. Nah, kemudian untuk mempercepat Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, kemudian Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, apa yang diharapkan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini yaitu kita menjadi ingin mewujudkan menjadi negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budayaan.
Nah, ada 3 nilai yang diharapkan bisa ditingkatkan lebih cepat, yaitu etos kerja, gotong royong, dan integritas. Nah, kenapa ini perlu kita tingkatkan? Karena Indonesia ini memasuki negara yang kita sebut sebagai demographic advantage, punya keuntungan demografik yang saya kira ini perlu kita optimalkan dengan meningkatkan etos kerja, gotong royong, dan integritas. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini kita ada namanya sebuah gerakan, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang di dalamnya yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersatu, ya. Ini kalau disiplin etika publik ini masuk dalam Gerakan Indonesia Tertib. Ya. Nah, Gerakan Indonesia Tertib ini di dalamnya adalah termasuk bagaimana menggunakan di ruang publik. Kita ketahui bahwa ini ada masalah yang menurut saya perlu kita sosialisasikan, makanya kenapa Gerakan Nasional Revolusi Mental ini kita menggunakan pendekatan pentahelik. Pentahelik itu yaitu aparatur sipil negara, kemudian masyarakat, kemudian sistem pendidikan, kemudian juga dunia usaha dan dunia industri, dan media. Nah, 5 yang kita sebut pentahelik ini sebagai sasaran yang kita harapkan bisa membantu, antara lain adalah penggunaan disiplin dan etika di ruang publik. Ya. Nah, mungkin pengantarnya itu barangkali. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya. Saya tuh senang sekali Pak Didi bisa berkenan hadir pagi ini. Saya ingin boleh nanya duluan ya. Ya. Silakan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa bagi penanya-penanya yang melalui daring, panitia akan menyediakan voucher buat 4 penanya yang terbaik. Jadi silakan. Tapi biasa ini sebagai moderator suka ingin menggunakan haknya untuk bertanya duluan Pak. Jadi revolusi mental ini Pak, saya terkesan mendengar satu pendekatan holistik, ada melayani, ada tertib, tadi bersatu. Menurut Pak Didik ini kita di ruang publik ini, saya selalu bertanya-tanya Pak Didik. Misalnya budaya lalu lintas siapa ya yang tanggung jawab ya? Kalau budaya buang sampah tertib itu siapa yang tanggung jawab ya? Apakah dalam tatanan revolusi mental ini sudah ada tatanan yang dibentuk Pak? Siapa yang harus berdiri paling depan untuk masing-masing? Budaya Andre kalau nggak benar, terus siapa yang harus memulai untuk? Kira-kira pertanyaan itu apakah sudah ada Pak tatanan yang menjalankan? Ya, terima kasih Pak Richard. Jadi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini ada 5 koordinator. 5 koordinator. Program gerakan ya. Untuk Gerakan Indonesia Melayani itu koordinatornya Kemenpan RB. Kemudian Gerakan Indonesia Tertib itu koordinatornya Kementerian Koordinator Polhukam. Oh, sudah ada ya. Kemudian untuk Indonesia Bersih itu koordinatornya Kemenko Marinvest. Nah, kemudian Gerakan Indonesia Bersatu koordinatornya Kementerian Dalam Negeri, dan yang terakhir yang juga sangat penting adalah Gerakan Indonesia Mandiri. Ini mandiri dalam ekonomi. Itu koordinatornya adalah Kementerian Koordinator Perekonomian. Jadi 5 koordinator ini kemudian di bawah koordinator Kemenko PMK bersama-sama seluruh masyarakat, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pentahelik tadi diharapkan bersama-sama, karena ini sebuah gerakan maka ya semuanya harus ikut terlibat. Jadi keterlibatan semua pihak memang sangat dibutuhkan. Oh iya, terima kasih ya, betul. Jadi berarti ada sebuah agenda berarti betul, ya Pak ya? Ada sebuah agenda yang sudah tersusun ya Pak ya. Betul.
Jadi dalam Impres 2012 tahun 2016 itu disampaikan bahwa Impres ini berlaku sampai dengan 2024. Nah, tentu nanti akan dievaluasi, kita harapkan ini bisa berlanjut. Tentu ini perlu evaluasi ya, pelaksanaan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Tentu kita harapkan tiap tahun ada peningkatan. Ya. Tentu untuk tiap tahun ada peningkatan, terutama untuk gerakan tertib di ruang publik ini saya kira ini persoalan yang memang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk aturan, tapi memang perlu contoh, perlu contoh, disosialisasikan, perlu contoh, dan saya kira kalau kita bisa memberi contoh dan kita itu sosialisasikan melalui media tadi, saya kira itu akan mempercepat penerapan disiplin dan penggunaan etika di ruang publik ya. Berarti ada banyak dalam bentuk kampanye begitu. Betul. Untuk menggugah. Ya. Karena Kementerian Koordinator ini kementerian yang mengkoordinasi, tentu kita harapkan implementasi eksekusinya ada di Kementerian Teknis. Jadi misalnya bagaimana menerapkan disiplin dan etika publik bagi siswa dan mahasiswa, itu kita harapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi bisa memberikan panduan ya, bisa melaksanakan di sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah bagaimana mereka bisa diajarkan ya, dilatih ya, dan dicontoh ya, diberi contoh ya, bagaimana perilaku disiplin dan beretika di ruang publik. Dan ini pasti menyangkut seluruh wilayah betul. NKRI ini, Pak. Betul, ya? betul. Berarti juga ada cara-cara yang berbeda dari daerah ke daerah begitu ya, kira-kira, Pak. Nah, jadi tentu setiap daerah kan punya namanya local wisdom. Iya betul. Ya. Punya kebijakan lokal ya, kebiasaan-kebiasaan lokal yang itu bisa dijadikan sebagai acuan awal ya untuk bagaimana berperilaku disiplin di ruang publik, termasuk beretika di ruang publik, sehingga dengan local wisdom tadi harapan kita masyarakat sebetulnya tidak perlu mencari sesuatu yang baru sama sekali. Betul, karena itu sudah contoh di masyarakat, sudah ada di contoh di masyarakat. Misalnya di Jakarta tentu sudah ada, misalnya di Bali mereka sudah punya local wisdom yang bisa digunakan bagaimana berperilaku di ruang publik. Ya terbayang. Ini saya menduga ini satu pekerjaan yang besar sekali nih Pak ya, Pak. Betul. Itu. Betul Pak. Makanya kenapa ada instruksi Presiden ini, saya kira itu tadi kita ingin bahwa demographic advantage yang kita punya ini, yaitu sebagian besar masyarakat kita berperilaku berusia produktif. Ya, betul. Nah, tentu ini disiplin, beretika, etos kerjanya tinggi, gotong royongnya bagus, integritasnya bagus. Ini tentu menjadi modal utama untuk Indonesia menjadi negara besar atau Indonesia Emas 2045. Nah, tentu ini suatu cita-cita yang sangat besar. Betul. Yang tidak mungkin hanya dalam bentuk cita-cita saja. Ini perlu upaya yang luar biasa. Nah, upaya yang luar biasa ini kenapa kemudian Pak Presiden mengamanatkan Impres 12 2016, yaitu 3 hal tadi. Bagaimana etos kerja kita harus kita tingkatkan ya, dengan semangat kerja yang tinggi, produktivitas yang tinggi, kemudian juga gotong royong yang sudah menjadi ciri khas budaya Indonesia ini kita tingkatkan juga. Dan yang lebih penting lagi adalah integritas ya. Dengan integritas yang tinggi, tentu kejujuran, disiplin, ini juga tanggung jawab, ini juga bagian integritas yang harus kita junjung tinggi sehingga kita betul-betul bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan itu sampai 2045, jadi ada pemerintahan berikutnya pun masih akan kita harapkan ini program ini bisa berlanjut
dan setiap 5 tahun kita evaluasi, tentu kita harus bertransformasi dengan kondisi lingkungan, bertransformasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga kita bertransformasi dengan perkembangan masyarakat yang tentu masyarakat di Indonesia yang demokratis ini tentu harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Betul. Ya. Terima kasih Pak Didi. Ya. Kita pindah dulu, nanti kita sambung lagi Pak. Siap. Pertanyaannya. Ya. Kita pindah dulu ke Pak Imam. Siap Pak Imam? Baik Pak, siap. Jadi kita berikutnya Pak Imam dulu sampaikan ya Pak, pandangan Bapak, kesan pesan tentang bagaimana soal disiplin dan etika ruang publik di NKRI kita yang tercinta ini. Pak Imam punya pandangan apa? Silakan Pak, disampaikan. Saya bisa share ya Bapak? Silakan, kalau silakan. boleh. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Kalau kita bicara ya Pak, saya langsung saja ya Pak. Silakan. Terima kasih tanpa menyebut satu persatu peserta dengan tidak mengurangi rasa hormat saya supaya cepat. Silakan. Saya ditugasi untuk bicara tentang budaya sebetulnya dan etika, tapi mungkin saya lebih fokus ke budaya. Dan ini tidak hanya sekedar budaya disiplin ya, tetapi budaya secara lebih menyeluruh ya. Nah, banyak sekali definisi tentang budaya ya sebagai cara kita itu berperilaku atau melakukan sesuatu dan juga cara kita berpikir tentang sesuatu. Nah, tentu pada saat kita bicara tentang hal itu, seringkali orang bicara tentang apakah ini bisa ya? Ini bisa bergerak? Oke. Bisa. Dalam kita itu mensosialisasikan budaya, itu biasanya orang bicara tentang interaksi. Di dalam interaksi ada simbol, ada kata-kata, ada kalimat, ada tafsir, ada nilai-nilai di situ. Dan ini secara intensif itu begitu seseorang itu lahir, itu biasanya primary socialization ya, sosialisasi awal itu dilakukan di dalam keluarga, orang tua ya, dan kemudian keluarga yang terdekat itu memberikan guidance tentang perilaku. Di situ di dalamnya ada nilai-nilai, ada moral. Jadi keluarga adalah jembatan awal seseorang ya yang tumbuh untuk mengenal dunianya. Nah, pada saat seseorang itu lahir di dalam sebuah keluarga yang lingkungannya itu tidak memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai ya, baik itu nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya, maka akan ada sesuatu yang timpang, akan ada proses tumbuh kembang seseorang itu yang tidak lengkap. Oleh karena itu, proses interaksi di dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Namun proses sosialisasi di dalam keluarga itu hanya bagian awal yang kemudian seringkali anak itu terus kemudian masuk ke dalam komunitas. Apakah itu tetangga, sekolah, dan komunitas yang lebih besar, dan baru kemudian masuk ke masyarakat. Nah, interaksi yang intensif terjadi, dan seringkali sebuah bangsa yang tidak mendorong tumbuhnya sebuah interaksi yang baik, ya, yang di dalamnya ada nilai-nilai, ada makna, dan agen-agen moral, agen-agen karakter itu lemah, maka bangsa itu akan terpuruk karena anak ataupun bahkan masyarakat yang sudah dewasa sekalipun itu tidak memiliki karakter yang menjadi panduan utama, karakter
yang menjadi branding di dalam komunitas itu atau masyarakat itu. Nah, bagaimana budaya ini terbentuk, ini menjadi ranah yang sangat penting dalam upaya untuk membangun revolusi mental. Sehingga kalau seandainya kita itu di dalam program ini tidak memiliki kerangka teori atau landasan yang kuat, maka hal yang abstrak ini, ya, yang disosialisasikan, yang dibangun melalui interaksi, itu akan menjadi program yang percuma. Karena ini sesuatu yang menurut saya harus betul-betul difahami, dibiayai, dan dibangun contoh-contoh. Nah, ini salah satu bagaimana kita harus mentarget, misalnya nih Pak Didi. Pertama, sebetulnya kalau kita mau membuat, katakanlah itu budaya disiplin atau karakter apapun, jujur, tanggung jawab, ya, adil dan sebagainya, itu bagaimana ini mind identity yang terbentuk, ya, seorang anak yang sejak kecil disosialisasikan, diajari tentang nilai-nilai kejujuran, maka yang akan terpaku di dalam otak dan hatinya itu adalah kejujuran yang menjadi panduan moral yang menjadi guidance di dalam perilaku selanjutnya. Nah, ini yang terus kemudian akan membangun sebuah identitas perilaku. Jadi mind identity menjadi sangat penting dan kemudian terekspresikan di dalam perilaku sehari-hari. Nah, pada saat sebuah komunitas itu mampu membangun sebuah perilaku yang baik, itu disiplin, jujur, tanggung jawab, dan sebagainya, maka kalau itu sudah membaku, ya, terinstitusionalisasi, maka itu menjadi sebuah budaya, menjadi identitas. Nah, saya membayangkan di Indonesia itu kerja dari revolusi mental adalah membangun komunitas-komunitas dengan identitas kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibangun. Agen-agen untuk mensosialisasikan, ya, kejujuran, disiplin, dan sebagainya, itu harus berbaris dan kemudian menyatu di dalam sebuah struktur sosial di dalam komunitas yang kuat. Kalau tidak, yang akan terjadi adalah kalah di dalam pertempuran itu. Nah, tentu untuk melakukan apa itu yang harus dilakukan tentang katakanlah karakter disiplin. Pertama, orang itu harus tahu, seorang anak dari sejak kecil tahu bahwa nilai kejujuran adalah nilai yang dijunjung, menjadi nilai yang menjadi nilai-nilai mahkota, ya, yang ada di dalam komunitas. Disiplin juga begitu, dia harus tahu. Tetapi tahu saja tidak cukup, dia harus memahami konsekuensi seandainya seseorang itu tidak jujur. Apa konsekuensinya? Nah, ini yang terus kemudian masuk ke dalam kesadaran. Nah, ini proses mengetahui, memahami, dan menyadari, ini adalah tugas edukasi yang tidak mudah, ya, tidak bisa dilakukan hanya sekedar iklan di layar kaca, ya, atau himbauan-himbauan pidato-pidato singkat, ya, yang mendorong hal itu, atau seminar bahkan seperti yang sedang kita lakukan. Ini tidak cukup. Ini memerlukan sebuah kerja keroyokan, ya, mulai dari rumah, dari lingkungan sekolah, dan agen-agen terhadap tumbuhnya karakter itu. Nah, ini baru di level pengetahuan, kesadaran, ya, tetapi untuk lompat menjadi orang termotivasi untuk melakukan disiplin, itu lompatan yang juga tidak mudah, ya. Orang tahu bahwa jujur itu baik, orang tahu bahwa disiplin itu sesuatu yang harus ditegakkan, tapi belum tentu dia itu termotivasi untuk melakukan. Oleh karena itu, ini kerja yang menurut saya harus betul-betul diteliti, ya, kerangka teorinya begitu harus kuat, dan kemudian pelaku-pelakunya harus dibangun. Nah, apalagi kaitannya dengan infrastruktur. Nah, ini nanti saya ingin menyinggung lebih jauh tentang hal itu. Jadi, dengan kata lain, karakter individu disiplin harus dibangun menjadi karakter komunitas dan kemudian menjadi terbiasa, menjadi membudaya. Dan harapannya ke depan tentu akan ada kearifan-kearifan lokal, ya,
yang menjadi ciri khas dari sebuah komunitas dan bahkan masyarakat secara luas, bahwa Indonesia adalah bangsa yang jujur. Indonesia adalah bangsa yang bertanggung jawab di dalam melakukan perilaku, dan Indonesia adalah bangsa yang adil, yang warga-warganya itu sangat peduli terhadap hal itu. Dan ini akan menjadi branding bangsa. Nah, kalau kita itu memahami teori secara lebih komprehensif, sebetulnya pendekatan budaya itu tidak cukup. Karena kalau pendekatan budaya hanya seolah-olah perilaku seseorang itu didasarkan pada kesadaran individu atau kesadaran kolektif kelompok. Padahal di sana ada struktur. Ya, jadi ada aktor, ada struktur. Inilah sebetulnya menjadi penentu. Nah, di dalam perilaku itu tentu ada ruang-ruang, ada ruang publik, private ya, private space atau personal space, dan bahkan di dalam personal space itu ada ruang-ruang yang intimate space, seperti perilaku di dalam kamar. Seorang suami istri itu ada intimate space. Nah, personal space ada di dalam rumah, dan kemudian baru ada public space. Dan bahkan seringkali ada juga orang membedakan ada semi-private. Ya, wilayah-wilayah di koridor rumah itu semi private karena dia di satu sisi bisa terlihat dari publik ya, tetapi di sisi lain ada di wilayah pribadi. Nah, ini adalah ruang-ruang yang orang harus bedakan. Jadi tidak mungkin orang itu katakanlah melakukan sesuatu hubungan intim misalnya di ruang publik. Ya, karena ini tidak ranahnya. Ini ranahnya adalah intimate space. Indonesia seringkali orang sekarang terganggu ini antara ruang-ruang ini seringkali tidak jelas bedanya, orang tidak mampu membedakan, sehingga apa yang harusnya dilakukan di dalam ruang-ruang intimate atau ruang-ruang personal seringkali dilakukan di ruang publik. Kepentingan-kepentingan, katakanlah misalnya orang melakukan perkawinan misalnya, ya, terus kemudian dengan mudahnya dia itu membangun tenda-tenda di jalan. Nah, ini adalah kegagalan seseorang untuk mampu membedakan mana sebetulnya kepentingan personal dengan kepentingan publik, sehingga ranah publik itu dilanggar. Sebagai contoh yang lebih memudahkan adalah ini ada aktor, seorang supir yang yang ingin disiplin lah katakanlah. Ini bagaimana struktur dengan aktor itu berhubungan. Seorang supir yang mengendarai mobilnya di dalam struktur jalan yang tanpa ada marka jalan, maka dia akan mengalami paling tidak kesulitan untuk berdisiplin karena infrastruktur atau strukturnya itu tidak lengkap. Beda kalau seandainya kita mengendarai mobil dengan marka jalan seperti ini. Maka struktur mendukung perilaku supir untuk disiplin berlalu lintas sesuai dengan aturan. Nah, tentu setiap aturan ada konteks ya. Di Amerika misalnya mengendarai mobil itu di sebelah kanan misalnya. Nah, tetapi marka jalan yang semakin jelas tentu akan semakin memudahkan perilaku disiplin itu dilakukan. Apalagi kalau seandainya infrastruktur itu dilengkapi juga dengan law enforcement seperti polisi ini, akan menjadi lebih orang akan lebih sulit lagi untuk melanggar karena infrastruktur semakin lengkap. Nah, di negeri-negeri maju, infrastruktur kalau polisi itu tidak mungkin berada di semua tempat, maka CCTV seringkali dibangun agar semua pelanggar-pelanggar itu dengan mudah bisa ditindak ya, dan kemudian pelanggar pun atau calon pelanggar itu juga berpikir dua kali karena di sana ada CCTV. Tapi itu hanya sekedar infrastruktur ya yang dibangun, yang tentu menjadi bagian penentu tetapi tidak seluruhnya. Karena penentu adalah tadi sosialisasi yang dilakukan di rumah ya, terus ada nilai-nilai yang yang dibangun sejak dini, sehingga harusnya tanpa ada CCTV, tanpa ada polisi, bangsa ini bisa disiplin kalau di dalam sosialisasi di dalam rumah, di dalam sekolah, dalam komunitas itu terbangun sebuah disiplin yang baik gitu. Nah, lihat kegagalan sebuah bangsa di dalam melakukan sosialisasi atau mentransformasi nilai-nilai disiplin. Lihat, betapapun ini sudah ada aturan, misalnya di dalam
berlalu lintas, one way traffic. Tapi dengan mudah orang itu melanggar menjadi berlawanan arah, dan kemudian secara kolektif dia melakukan hal itu. Dan bahkan ya jalan-jalan yang sifatnya ini adalah harusnya untuk jalan kaki misalnya, dengan mudahnya dilanggar dan tidak ada sanksi sosial sama sekali, dan law enforcement juga lemah. Nah, yang menyedihkan adalah pada saat ada publik berusaha untuk menertibkan, ini tidak dibangun, tidak didukung, tidak difasilitasi, sehingga orang-orang baik seperti ini itu dengan sendirinya akan berhenti dan gerakan-gerakan ini bisa melemah. Sebetulnya gerakan revolusi mental atau apapun namanya, kalau para kelompok-kelompok yang seperti ini itu didukung, difasilitasi, ya, dan dia diberi tempat, maka kelompok ini akan menguat dan dengan sendirinya disiplin akan menguat. Yang sayangnya sekarang dana-dana itu saya khawatir tidak jatuh ke orang-orang seperti ini. Dana-dana lebih banyak jatuh kepada seminar-seminar yang menurut saya itu bagus ya, tetapi tidak langsung to the point terhadap aksi. Itu hanya masuk ke dalam ranah kesadaran. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita itu akan membangun sebuah peradaban ya yang kuat, maka harusnya negara harus hadir memfasilitasi orang-orang seperti ini. Saya masih ada banyak materi ya, tapi ini terutama kaitannya dengan masalah era digital ya. Tapi saya khawatir saya akan terlalu panjang untuk mengumumkan hal ini. Tetapi kalau sekiranya nanti kita ada waktu, kita akan membahas bagaimana kita menegakkan kultur disiplin, kultur keindonesiaan di tengah era seperti ini, era global culture ya, yang menembus sendi-sendi masyarakat kita ya, anak-anak kita ya, melalui digital society ya, sehingga kita harusnya mampu membangun sebuah antisipasi apa yang harus dilakukan agar Indonesia, anak-anak Indonesia itu memiliki karakter keindonesiaan, ya, kedisiplinan, keadilan, toleransi yang memiliki basis keindonesiaan. Kita berada di dalam sebuah global citizen, global culture. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk kita menjadi cultural producer, ini gambarannya, ya, bukan hanya consumer, itu menjadi sangat penting sehingga karakter kita itu compatible dengan global culture, tetapi pada saat yang sama ciri-ciri keindonesiaan akan tetap terjaga karena kita tidak hanya sekedar menjadi consumer, tetapi juga sebagai producer digital cultural product yang akan muncul dari anak-anak kita, ya, generasi muda kita, tidak hanya sekedar mereka berperan menjadi consumer yang melahap budaya-budaya yang tersebar di dalam global culture. Ini nanti kita akan bicarakan dalam kesempatan lain kalau sekiranya kita memiliki waktu. Terima kasih itu Pak. Terima kasih Pak Imam, menarik sekali Pak Imam. Saya malah ingin mendengar sebenarnya yang digital, tapi oke, nanti kita teruskan. Tapi mendengar yang disampaikan Pak Imam, saya mendapat kesan bahwa peran dari guru-guru, peran orang tua itu menjadi sesuatu awal yang sangat penting. Saya ingat di waktu saya masih SD SMP, ada pelajaran budi pekerti Pak Imam. Nah, kalau budi pekerti pelajarannya setahu saya nggak tahu apa saya betul apa tidak, saya nggak tahu. Tapi gimana menurut Pak Imam, perlu ada sesuatu yang mengajarkan disiplin, kejujuran, etos kerja dan lain-lain, kan perlu ada ya Pak di SD SMP itu, atau bagaimana Pak Imam? Ya, pendekatan-pendekatan konvensional ya tentu untuk tadi tahapan to know ya. Orang harus paham ya, harus recognize, mungkin dalam bahasa Inggris yang lebih tepat ya, to recognize tentang pentingnya disiplin, pentingnya jujur.
Tetapi tidak cukup ya to recognize, tetapi juga to deeply understand, memahami, mengetahui secara baik, dan baru kemudian menyadari. Nah, tahapan ini bisa dilakukan di sekolah, gitu. Tetapi untuk bisa menjadi termotivasi dan kemudian to do, ya, tidak hanya sekedar memahami tetapi melakukan. Nah, itu suatu kerja yang saya khawatir tidak bisa dilakukan hanya semata-mata oleh guru di sekolah. Karena itu harus terintegrasi dengan keluarga, terintegrasi dengan komunitas, dan bahkan jangan-jangan harus terintegrasi dengan seluruh layer, seluruh lapisan. Nah, kita island of integrity, ya, komunitas-komunitas kejujuran, komunitas-komunitas disiplin, komunitas-komunitas adil, itu tidak pernah digarap secara baik, ya, sehingga kalau tuh masih ada itu sporadis. Nah, harusnya gerakan revolusi mental ini misalnya ya dikembangkan island of integrity tadi, nilai pulau-pulau kejujuran, pulau-pulau kedisiplinan. Nah, dilakukan di kantor-kantor pemerintah, dilakukan di sekolah-sekolah, dilakukan di kantor mall-mall, ya, tempat-tempat publik. Dan itu betul-betul ditegakkan, disosialisasikan. Nah, struktur, misalnya buang sampah. Apa artinya kita itu mensosialisasikan tentang pentingnya buang sampah di tempat, ya, tidak littering, ya. Kalau tidak ada tempat sampah, apa artinya kita mensosialisasikan untuk cuci tangan dengan sabun, karena di sini kita masuk ke era COVID agar tidak terjadi virus menyebar. Kalau tidak ada tempat-tempat cuci tangan yang tersedia dimanapun, gitu kan? Nah, sehingga seringkali kita di dalam mendorong perubahan itu parsial, ya, cuma hanya sekedar slogan, ya, cuma hanya sekedar seminar, ya, tetapi tidak diikuti dengan sebuah membangun sebuah pulau-pulau integritas itu yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, infrastruktur cuci tangan, infrastruktur penegak kedisiplinan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan, ya, Pak Didi, kantor PMK ini menjadi tulang punggung, ya. Walaupun saya tahu kantor ini tidak punya dana yang cukup, ya, tetapi saya kira bisa membiayai pilot project, ya, seperti misalnya mendorong sekolah-sekolah tertentu memiliki kedisiplinan, kejujuran, kebersihan dan sebagainya, sehingga itu menjadi satu model. Dan dorongan kalau perlu ada sanksi, guru tidak boleh merokok, ya, misalnya di sekolah, ya. Terus kemudian dia tidak, kalau ada littering, ada membuang sampah, itu mendapatkan sanksi misalnya, ya. Baik itu sanksi sosial atau sanksi disiplin. Dan itu ditegakkan dengan benar. Nah, kalau hal itu dilakukan, saya kira suasana chaos, ya, yang terjadi pada saat ini di banyak tempat itu akan dengan secara bertahap akan tumbuh. Pendidikan budi pekerti penting, tapi menurut saya sosialisasi dengan cara konvensional tidak cukup. Terima kasih. Betul. Jadi berarti kalau saya mengerti itu kan berarti perlu membentuk komunitas-komunitas atau istilahnya Pak Imam Islands lah, ya, yang dijadikan icons, ya, untuk memberi contoh, jadi model di masyarakat dan dipublikasi, diangkat lah, sehingga itu bisa digunakan sebagai referensi oleh publik secara luas. Kira-kira gitu ya Pak Imam, ya. Ya. Dan ini semoga Pak Didi, ya, semoga ini jadi bagian dari agenda. Ya, ya betul Pak Richard. Mas Imam, terima kasih. Itu saya kira masukan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu Kemenko PMK dalam rangka untuk memberikan contoh implementasi dalam bentuk island of integrity, island of discipline, island macam-macam tadi, termasuk berbudaya yang lain, kita memang bekerja sama dengan kelompok masyarakat. Jadi dengan terutama kelompok keagamaan, ya, NU, Muhammadiyah, kemudian Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, kita ajak semua, ya. Termasuk PGRI, Forum Rektor, ya, itu kita ajak semua untuk
bersama-sama menggerakkan gerakan nasional revolusi mental ini. Kami sadar betul bahwa ini pekerjaan besar, pekerjaan yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh kementerian saja. Nah, oleh karena itu pendekatan pembudayaan literasi ini memang kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pembudayaan literasi melalui keluarga, pembudayaan literasi melalui sistem pendidikan, dan pembudayaan literasi melalui masyarakat. Nah, melalui keluarga ini betul yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, bahwa keluarga harus menjadi ujung tombak dari suatu pembudayaan tadi. Karena pembudayaan itu memang dimulai dari agak sedikit dipaksa dalam tentu dengan pendekatan pendidikan ya, dipaksa kemudian menjadi biasa. Nah, tentu setelah menjadi biasa itu menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan tentu akan menjadi karakter, dan setelah menjadi karakter itu akan menjadi budaya. Inilah yang kita harapkan proses dari pendidikan ini yang tentu akan menjadi ujung tombak. Jadi keluarga tentu ini menjadi satu pembudayaan literasi yang paling utama. Kemudian dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu kenapa dalam sistem pendidikan perlu penanaman nilai mulai sejak di PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tentu penanaman nilai di sekolah ini bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuai dengan teori Thomas Lacuna, bahwa karakter itu bukan hanya sekedar dipahami dan diketahui, tetapi harus dilaksanakan. Ya. Jadi moral knowing, moral feeling, dan moral action-nya harus jelas. Sehingga karakter-karakter ini dalam pendidikan, baik itu yang terkait dengan personal karakter, moral karakter, spiritual karakter, dan relasional karakter, yang itu menjadi bagian dari struktur kurikulum, baik yang diajarkan dalam bentuk kurikuler maupun ekstrakurikuler, itu semua memang menjadi bagian yang harus diajarkan dalam sistem pendidikan. Nah, kemudian yang di masyarakat ini saya kira sangat penting juga untuk kita gencarkan, karena justru kalau dalam sistem keluarga sudah bagus, kemudian di pendidikan sudah bagus, insya Allah nanti di masyarakatnya juga sudah bagus. Nah, namun demikian untuk existing masyarakat yang kalau kita lihat data yang ada di digital media kita, memang kita masih memprihatinkan, karena data yang kita data 2021 itu literasi kita di depan publik itu memang 47% itu masih didominasi oleh hoax dan penipuan. Kemudian juga kebencian, dan juga yang terakhir adalah rasialis. Nah, ini tentu saya kira hal yang harus kita perbaiki sejak di keluarga, di sistem pendidikan, dan di masyarakat. Nah, tentu sekali lagi dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat tadi Mas Imam, ini memang kita sudah punya pengalaman, dan kita harapkan kelompok masyarakat tadi karena sudah punya nilai-nilai yang tertanam di sana, misalnya Muhammadiyah, kemudian NU, kemudian kelompok-kelompok agama yang lain yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Ini semuanya kita ajak sekarang. Kita bekerja sama, mereka melakukan gerakan tadi di komunitasnya masing-masing, sehingga nanti secara agregat itu akan menjadi masyarakat yang integritasnya tinggi, gotong royong yang bagus, dan etos kerjanya jadi meningkat. Pak Didi, boleh nggak saya nambah sedikit? Silakan Pak Imam. Jadi betul lah itu pendekatan kerjasama dengan kelompok seperti Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga konvensional. Cuma mungkin kita perlu ada terobosan ya Pak Didi. Misalnya budaya bersih. Kita tahu kenapa ya mall ya atau toko hotel-hotel itu bisa menjadi jauh lebih bersih. Bahkan dari sekolah-sekolah yang tadi, apakah itu Muhammadiyah atau NU atau dan sebagainya gitu. Pasti ada rahasianya, ada caranya. Nah, oleh karena itu mungkin yang harus diajak kerjasama ya selain lembaga-lembaga itu, ya itu ada misalnya Asosiasi Toilet Indonesia. Itu adalah asosiasi yang mentraining ya
para organisasi atau lembaga atau perusahaan-perusahaan cleaning service ya. Dan dia punya panduan detail dan dia melaksanakan. Nah, kalau kita ingin membangun budaya bersih, maka ajaklah mereka. Jadikanlah mereka salah satu tulang punggung untuk bersinergi dengan misalnya tadi lembaga-lembaga keagamaan itu. Karena kita juga tahu banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan, lembaganya itu juga bukan merupakan keteladanan kebersihan misalnya. Walaupun ada ayatnya kebersihan sebagian daripada iman misalnya. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali yang tidak sesuai dengan standar. Jadi Asosiasi Toilet Indonesia misalnya, itu ada salah satu aja ya, contoh bahwa mereka bisa menjadi mitra di dalam membangun budaya bersih. Kemudian budaya disiplin lalu lintas. Yang saya tadi sebutkan ya, gambar-gambar kelompok-kelompok masyarakat yang dia udah enak lah ya melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan dan sehingga dia itu menyetop. Dan saya merasa merasa iba ya dengan mereka ini. Mereka ini adalah champion-champion. Mereka itu tidak digaji, tidak mendapatkan apapun ya, dan hanya karena ingin menegakkan disiplin. Tetapi saya rasa negara abai terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Seandainya mereka diajak, ya apalagi kalau difasilitasi dan didanai, maka akan merebak itu partisipasi kelompok-kelompok penegak disiplin lalu lintas. Nah, jadi champion di negeri ini banyak sekali, tetapi saya khawatir ya pendekatan di dalam melakukan upaya perbaikan ini selalu jalurnya konvensional. Selalu jalurnya adalah jalur-jalur yang pendekatannya formal ya, lembaga-lembaga yang sudah established. Padahal dunia ini berubah, Pak Didi, dan mudah-mudahan saya dengan senang hati lah ya, dan Pak Didi saya kenal adalah orang yang dari dulu saya kenal lama nih Pak, sebagai orang yang sangat inovatif ya, dan sangat mendukung terhadap tumbuhnya sebuah upaya-upaya baru. Nah, inilah yang sebetulnya kami tunggu. Mudah-mudahan revolusi mental ini tidak hanya sekedar sebagai kampanye atau yang bentuk-bentuk ujaran atau himbauan, tetapi yang tadi Pak Didi katakan, ya learning to know, learning to do, sampai learning to live together dengan disiplin tadi. Terima kasih. Saya masih ingin menggali sedikit lagi Pak Imam, sebelum kita lanjut ke Pak Eri Riana, termotivasi untuk melakukan. Apakah ada kata kunci yang perlu kita penuhi untuk memotivasi orang untuk melakukan? Saya ingat saya SD, SMP dulu itu suka baca bukunya Winnetou, Pak. Jadi lalu dari kecil berteman tuh seperti ingin jadi jagoan yang jujur seperti Winnetou. Itu antara ngobrol-ngobrol udah ada sesuatu yang dibangkit. Apakah ada kata kunci Pak untuk apa ya? Mungkin salah satu yang bisa dikembangkan, ya ini hanya salah satu saja. Setiap perilaku itu kan akan menjadi lebih kuat kalau dia itu mendapatkan reward misalnya. Ya, reward, ya. Jadi ada recognition. Tapi pada saat yang sama, pada saat pelanggaran itu terjadi, juga ada punishment. Nah, punishment-nya itu bisa punishment, ya beragam macam punishment, termasuk juga yang menurut saya harus dikembangkan punishment sosial. Orang nyebrang, ya saya pernah di Jepang, karena terbiasa dengan perilaku Indonesia, kita nyebrang di mana saja gitu kan, tidak harus di zebra cross gitu. Saya lupa, atau bukan lupa lah, memang saya sengaja lah tidak melakukan hal itu ya, karena demi singkatnya gitu kan. Dan ternyata yang menegur adalah publik. Dan saya tidak tahu apa yang diomongkan karena dalam bahasa Jepang, tapi saya memahami bahwa semua orang itu yelling, ya berteriak bahwa saya melakukan sebuah pelanggaran sosial. Ya, hal itu yang menurut saya harus dibangun. Nah, mungkin sebelum masuk ke ranah publik yang luas, ya ranah semi private lah, atau ranah komunitas publik yang seperti sekolah misalnya, seperti kantor. Kalau itu ada recognition buat orang yang memenuhi disiplin, dan kemudian bahkan ada insentif, ada reward, saya kira akan tumbuh hal-hal seperti itu, dan
pendekatannya tidak selalu terus kemudian punishment dalam bentuk fisik ya. Kalau tidak mengikuti terus kemudian dapat sanksi hukuman atau apa, tidak selalu begitu. Nah ini yang mudah-mudahan eksperimen seperti ini Pak Didi kita perlu desain ya, dan dibiayai gitu loh Pak. Jangan kemudian nggak dibiayai, karena pembiayaan di negeri ini kadang-kadang tidak adil Pak. Gaji komisaris jauh lebih gede daripada untuk anggaran-anggaran yang seperti ini gitu loh. Iya. Berarti RT RW juga sangat penting dilibatkan ya Pak Imam ya. RT RW, dan jangan lupa Pak RT dan Pak RW adalah hanya salah satu agent ya. Betul. Tetapi banyak sekali champion-champion disiplin ya. Dan bisa jadi itu anak muda, bisa jadi orang tua ya. Tapi jangan terpaku hanya kepada jabatan. Karena orang yang menjabat RT dan RW tidak selalu dia disiplin, tidak selalu dia bersih ya, tidak selalu dia menjadi figur keteladanan. Jadi menurut saya harus dibubarkan cara berpikir yang hanya linear, terpaku kepada organ-organ formal. Bukan main. Terima kasih sekali Pak Imam. Itu semoga kita Pak Didi bisa jalankan semua masukan-masukan Pak Imam, ini menarik sekali. Pak, kita berhentikan dulu tanya jawab, kita lanjut dulu ya ke Pak Eri Riana dulu ya. Pak Eri Riana siapa? Ya. Mangga. Terima kasih Pak Richard. Silakan Pak Eri Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan berkah bagi kita semua. Pak Didi yang saya hormati, sahabat saya yang juga dalang. Saya nyaris putus asa karena semuanya sudah diborong oleh Mas Imam Prasojo, sahabat saya ini juga. Tapi saya seperti biasa kalau diundang menjadi pewawancara atau apa, selalu diharapkannya dari sisi pemberantasan korupsi. Nah, di dalam kesan negara-negara korup dan tidak, itu antara lain didasarkan pada indeks persepsi korupsi. Jadi ada survei yang setiap tahun dilakukan oleh Transparansi Internasional. Hasilnya itu skala antara 1 yang paling buruk dan 100 yang paling baik. Indonesia berjuang dari 19, 23, 30, sekarang 38. Tapi masih jauh dari 100. Dan yang mendekati 100 itu selalu negara-negara Skandinavia. Swedia, Denmark, Norwegia, Islandia, Finlandia. Nah, satu waktu saya bertanya sama orang Swedia yang sudah lama di Indonesia, bertugas di Indonesia. Terus dia mengatakan, ini bukan mirip, sama dengan apa yang disampaikan Mas Imam tadi. Di negara-negara Skandinavia, sejak kecil sampai dengan SD, ditekankan betul, atau bukan ditekankan, di-drill ya, dilatih dengan keras, pemahaman mengenai pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Jadi di ruang privat Anda boleh melakukan apa saja, ya sebatas yang wajar tentu saja. Tapi begitu Anda keluar dari pagar rumah Anda atau keluar dari rumah Anda, maka Anda memasuki ruang publik. Di ruang publik Anda harus memperhatikan kenyamanan bersama. Itu bukan ruang Anda, itu ruang kita bersama. Jadi sepertinya sederhana itu, tapi itu bisa membentuk karakter, bisa membentuk keinginan untuk memperhatikan kenyamanan orang lain. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Imam. Jadi yang paling penting memang edukasi secara formal, tapi jangan hanya dilakukan secara konvensional. Itu yang pertama yang ingin saya tambahkan. Yang kedua, mengenai champion Island of Integrity, kita sudah punya mungkin 1 atau 2. Tapi champion integritas dan disiplin sebetulnya sudah banyak. Hanya saja barangkali belum diketahui banyak orang. Kita punya Hugeng, polisi yang sangat teladan. Kemudian ada Baharudin Lopa, ada almarhum Pak Mari Muhammad. Dari Pak Mari saya belajar bagaimana beliau walaupun mantan menteri, kami pernah bersama-sama menghadiri pernikahan. Dan semua orang pasti kenal Pak Mari dan mempersilakannya untuk masuk ke jalur cepat. Pak Mari bilang, jangan,
Kita datang terlambat ya kita harus ngantri. Dipaksa oleh panitia, dia tetap bilang nggak mau. Dan itu saya lakukan terus sampai sekarang, walaupun kalau menghadiri upacara resepsi perkawinan yang besar, itu bisa 1 jam, 1,5 jam kita ngantri. Ya apa boleh buat. Itu contoh-contoh yang sebetulnya konkret ada dan mungkin perlu disosialisasikan. Yang sangat mengganggu saya, Pak Didi, adalah bukan pelanggaran ya. Ini mungkin lebih pada etika. Pejabat publik memang menurut Undang-Undang Lalu Lintas dapat menggunakan jalan dengan caranya sendiri supaya lebih cepat, yaitu dengan patwa, dengan pengawalan, dengan sirine dan sebagainya. Cuman penggunaan fasilitas ini kan sebetulnya tidak layak karena dia merobek-robek, menembus ruang publik yang harusnya digunakan sama, setara oleh setiap pemanfaat ruang publik. Nah, ini yang belum disadari dan sebetulnya kan sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mengurangi antrian pengawalan, kemudian tidak menggunakan sirine. Tapi semua orang akan menghormati kalau presiden yang lewat pasti minggir sendiri. Seperti kita melihat kalau ada ambulans atau pemadam kebakaran yang lewat, kita otomatis akan minggir. Tapi kalau kita lihat pejabat, tentara cuma bintang 1, tapi pakai pengawal sambil meliuk-liuk begitu. Mendingan kalau bisa, kalau macet kan nggak bisa. Gimana caranya kita mau minggir juga? Dan buat apa juga kita minggir? Emangnya lu siapa? Gitu, kira-kira begitu ya. Jadi Pak, ini mohon ini diperhatikan betul. Contohnya sudah ada, tapi mengapa tidak mengalir dan dipatuhi? Ini betul-betul keteladanan yang tidak baik dan menurut saya harus segera diluruskan. Dan contoh sudah ada. Nah, apa yang disampaikan Mas Imam, yang ketiga mengacu pada yang dipaparkan oleh Mas Imam juga. Ini antara kepatuhan dan malu. Kita selalu membandingkan kenapa orang Indonesia bisa disiplin ketika dia memasuki negara, katakanlah Singapura misalnya. Begitu mendarat kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat disiplin. Karena apa? Karena penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku itu secara konsekuen, konsisten dilakukan. Jadi orang Indonesia itu bukan tidak bisa disiplin, bisa. Ketika dia masuk mall, dia menjadi disiplin. Ketika memasuki negara lain yang disiplin, dia otomatis menjadi disiplin. Jadi satu, penegakan hukum, kedua mungkin yang tadi disebut oleh Mas Imam sebagai social punishment ya, dibikin malu. Nah yang keempat, memang Pak Didi, saya memaklumi posisi pemerintah, saya sendiri di tingkat RT saja dan RW itu tidak mudah melakukan itu. Saya harus mengakui dengan jujur. Masalahnya tuh kompleks antara kemalasan sama kebutuhan akan imbalan, kemudian ya sebetulnya 2 hal itu aja, malas dan kebutuhan yang tidak memungkinkan dia melakukan itu. Tapi sebetulnya secara individu rumah tangga, mereka sendiri sudah melaksanakan itu. Tapi begitu keluar rumah justru sebaliknya. Ya, tidak peduli lagi, misalnya selokan kotor, selokan jadi tempat sampah penuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Pak Richard, itu saja contoh-contoh konkret. Ya, kita sudah berdebat panjang dengan mengagung-agungkan nilai-nilai leluhur yang sebetulnya sudah ada, tapi kemudian dibantah oleh Pak Mohtar Lubis, kita itu munafik, gini dan sebagainya. Tapi sekarang saya kira bukan itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara menerapkan ini secara konsekuen dan konsisten. Tentu semua pihak memang berkepentingan dan harus membantu. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eri Riana. Saya ingin menggali pandangan Bapak-bapak atau keywords dari Bapak bertiga narasumber ini. Kan kira-kira begini Pak. Kita sama-sama tahu kalau kita biarkan atau kita menyerah terhadap tugas ini, kan bangsa kita ini tiba-tiba terpojoklah atau tersudut atau akan beda dengan karakter global. Berarti kan tidak boleh menyerah. Ya. Ini sesuatu yang besar sekali dan sangat penting demi kelanjutan bangsa kita. What are the keywords ya? Saya masih mendapat kesan ini seperti belum diarus utamakan. Saya merasa dapat kesan seolah-olah kita lakukan hanya sebagai ekstrakurikuler gitu. Belum menjadi sesuatu yang sama-sama menyadari ini sangat bahaya kalau kita diamkan. Kita tidak boleh iseng, harus serius. Ada keywords atau pandangan lah. Kita mulai dengan terakhir dulu, Pak Eri Riana dulu. Kita bertemu. Pak, silakan Pak Eri. Saya kok merasa kurang diarus utamakan gitu lah Pak. Nggak tahu, ini kesan saya bisa salah, bisa benar. Tapi kok kayak kitanya masih iseng. Gimana Pak Eri? Saya punya perkiraan saja Pak, saya bukan pakarnya. Tapi kejadian atau peristiwa COVID kemarin ini, itu membuktikan bahwa kegotong royongan kita masih ada. Ya, social capital kita masih hidup. Walaupun itu terbatas pada golongan menengah ke atas. Atau golongan menengah sampai menengah bawah sedikit gitu ya. Tapi di bawahnya sendiri masih belum seperti itu. Karena mereka justru menerima manfaat dari kegotong royongan ini. Jadi mungkin ya, itu yang disebut common enemy. Kita masih harus punya musuh bersama. Kemarin itu musuh bersama kita kan corona. Apapun yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan gotong royongnya nyata terjadi. Nah mungkin common enemy kita sekarang ini ya transformasi digital. Globalisasi yang semakin terbuka dan tidak bisa kita hindari. Ketiga ya ini daya saing hanya bisa kita tingkatkan, kita perkuat dengan disiplin dan etika publik. Mengapa? Karena hanya dengan itu orang lain akan menganggap kita sebagai bangsa yang lebih beradab, bangsa yang lebih berpengetahuan, dan bangsa yang lebih memiliki nilai-nilai yang dilaksanakan sehari-hari. Itu Pak Richard. Iya, terima kasih. Pak Imam. Ya, saya terima kasih Pak Eri diingatkan figur-figur berintegritas seperti Pak Hugeng, Pak Lopa, dan Pak Mar'i. Dan sayangnya yang disebutkan itu semua sudah almarhum. Ya, betul. Itu sebetulnya juga menandakan bahwa Pak Eri tidak mampu memberi contoh orang-orang yang masih hidup, gitu kan, kira-kira gitu. Ada nanti. Nah, jadi mungkin ini sekaligus menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari generasi milenial. Apa yang bisa diperankan oleh generasi milenial? Menurut saya era digital ini orang bisa membuat podcast ya, ada YouTube, ada film pendek, TikTok dan sebagainya. Saya kira bagus sekali kalau seandainya kita mampu ya mengekspos tentang perilaku-perilaku kejujuran, dan itu saya lihat malah banyak sekali dilakukan oleh hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang dilakukan di Cina. Bagaimana orang jujur, bagaimana hormat pada orang tua, ya disebarkan, diviralkan. Nah, kalau hal itu dilakukan secara masif ya, diviralkan, contoh-contoh real ya, bagaimana orang yang sederhana, perilaku jujur, ya terus kemudian dia menjadi keteladanan, ya baik itu di level komunitas, syukur-syukur di nasional. Saya kira wacana tentang nilai-nilai kejujuran itu akan jauh lebih masif, gitu loh. Dan itu gambaran-gambaran visual ya
yang diedarkan melalui sosial media, ya, melalui WhatsApp group, itu akan menjadi bahan-bahan diskusi, ya, bahwa ini loh, kalau kita ingin membangun sebuah peradaban yang baik ke depan. Nah, Indonesia ini orang yang suka menonton sepak bola misalnya, ya, atau olahraga. Nah, justru di situ saya kira perlu ada perhatian khusus, ya, bagaimana tontonan-tontonan publik itu betul-betul para pemainnya itu disosialisasikan tentang pentingnya misalnya mempertontonkan sportivitas. Ya. Nah, karena apa? Yang ditonton dia sebagai aktor yang ditonton publik itu yang menurut saya paling efektif. Jadi keteladanan di lapangan, sportivitas di lapangan, dan itu menjadi acuan kita. Nah, sayangnya berita-berita di televisi itu justru yang terekspos adalah berita-berita yang lebih dominan kaitannya dengan ketidakjujuran, tentang korupsi, tentang kecurangan, tentang kriminalitas, tentang perilaku melanggar, bahkan perilaku yang di luar batas di dalam perilaku seksual misalnya. Sehingga keteladanan itu menjadi terkubur. Nah, itu barangkali Pak Didi, kalau seandainya revolusi mental, ya, yang awalnya itu dikumandangkan oleh Pak Jokowi itu mau digaungkan, hal-hal seperti itulah yang bisa ditumbuhkan, ya. Dan saya terus terang termasuk orang yang kecewa, ya, Pak Jokowi awal-awal itu mencanangkan revolusi mental sebagai suatu program kerja, tetapi bukan berarti tidak ada, ya, ada gitu, ya, tapi menjadi tidak terlalu signifikan dan tidak ada program-program yang sistematis yang diimplementasikan, baik itu di sekolah, di komunitas, di perusahaan, di kantor-kantor pemerintah, dan itu hampir nyaris tidak terdengar. Dan itu menurut saya mengecewakan. Terima kasih Pak Imam. Pak Richard, ada... Silakan Pak. Saya ditantang sama Mas Imam. Ada yang masih hidup, Mas Imam. Namanya Endriartono Sutarto, Panglima TNI. Waktu beliau menjabat, beliau itu paling anti pada pengawalan. Padahal dia Panglima TNI. Dia berdebat dengan anak buahnya, buat apa gue dikawal? Kalau Bapak kan Panglima. Terus kalau Panglima kenapa? Terus kalau lu ngawal, gue ada yang nembak, emang lu bisa apa? Jadi sesederhana itu. Ya, Bapak kan harus dikawal supaya bisa menembus kemacetan, sehingga Bapak bisa tiba di tempat rapat sesuai waktunya. Ya perginya dong lebih cepat gitu. Kalau dari Cilangkap ke istana ya 1,5 jam lah kita anggarkan. Nggak pakai. Akhirnya dia nggak pernah pakai. Kemudian disiasati oleh Pak Safri, pengawalnya harus ada, misalnya ini mobil Panglima, ada mobil orang lain, baru di belakangnya lagi. Jangan sampai ketahuan, tetap dikawal katanya. Jadi sederhana itu. Padahal dia punya kuasa yang cukup untuk bahkan mengerahkan 100 motor pengawal. Itu contoh yang pertama. Pak Sarwono juga sama. Waktu berkunjung ke Bangka disiapkan patwal kan, karena dia menteri. Malah dia turun dari mobilnya, dia mendekati patwal itu, dia kasih duit suruh pulang. Yang ngasih duitnya nggak benar itu, tapi nyuruh pulangnya dan nggak perlu dikawalnya itu yang gitu. Jadi mungkin Pak Didik, contoh-contoh seperti ini perlu juga dijadikan ikon atau bahan untuk menjadi contoh. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Silakan Pak Didik. Ya, saya kira masukan yang luar biasa dari beliau berdua ini. Oleh karena itu marilah kita isi, ya, ruang publik ini dengan contoh-contoh yang positif, ya. Kita memang mengharapkan partisipasi semua pihak. Oleh karena itu kenapa pemerintah memang tidak seharusnya kerja sendirian. Kita harus kenapa kita pentahelik tadi kita ajak, ya, dunia media, dunia usaha, kemudian masyarakat, sistem pendidikan, kemudian aparatur sipil negara. Ini adalah aktor-aktor penting yang diharapkan adalah tidak hanya tentu tidak hanya sekedar memberi
mengetahui tapi juga memberikan contoh. Ya. Beri contoh. Jadi sekali lagi saya akan banyak belajar dengan Mas Imam, dengan Pak Eri, bagaimana melaksanakan gerakan nasional revolusi mental yang memang ini sudah dicanangkan sejak 2016 dan kami berusaha betul sekuat tenaga untuk bagaimana ini sebuah gerakan. Namanya gerakan itu memang harus partisipasi semua pihak, tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang per orang. Saran dari Mas Imam untuk mengoptimalkan para misalnya asosiasi toilet, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat, itu memang sedang kita upayakan, Mas. Jadi itu sudah dilakukan beberapa tahun ini. Nah memang karena gemanya mungkin yang masih terlalu kecil, jadi perlu kita perbanyak, kita perluas, kita lakukan di seluruh tanah air. Dengan menggandeng para kelompok masyarakat yang besar tadi, yang kita juga sudah tahu sepak terjangnya, misalnya PGRI, Forum Rektor, kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat tadi, tentu mereka punya contoh-contoh atau best practices yang bisa dijadikan sebagai tauladan, sebagai model untuk pelaksanaan revolusi mental, khususnya disiplin di ruang publik, yang ini saya kira yang dicontohkan oleh Pak Eri ini banyak sekali, yang itu tentu akan menjadi catatan penting untuk implementasi gerakan nasional revolusi mental di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik. Ya. Jadi betul Pak Imam tadi, champion tuh banyak. Saya tuh akhir-akhir ini beberapa kali naik kereta api, saya melihat jauh sekali kemajuan yang sudah dicapai kereta api kalau dibandingkan saya naik kereta api 10-20 tahun lalu. Ya, toilet sudah jauh lebih bersih, orang semua sudah disiplin soal naik dan turun dari kereta, alur manusia di stasiun juga sudah lebih baik. Dan kalau kita pergi ke instalasi-instalasi yang krusial seperti reaktor atom di Serpong sini atau di Bandung, atau kita lihat LNG plant, itu masyarakat di sana itu sangat disiplin dan mengikuti seluruh SOP yang sudah ditanamkan dan sudah membudaya bahwa harusnya sudah begitu. Jadi seperti Pak Imam tadi sampaikan, di hotel juga kebersihan sudah sangat hebat. Itu yang perlu kita angkat ya dari contoh-contoh champion yang sudah ada di sekeliling kita. Tapi kita coba belok sebentar ya Bapak-Bapak. Mbak Evi, apakah pertanyaan dari publik Mbak Evi sudah ada? Silakan Mbak Evi, tolong dibacakan. Pertanyaan pertama dari Muhammad Slamet Yahya ditujukan kepada Pak Didik. 1. Lahirnya media sosial menjadikan pula perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, norma yang ada dan memiliki banyak sekali potensi perubahan. Bagaimana revolusi mental menjawab tantangan ini? Kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai revolusi mental di lingkungan organisasi pemerintah yang terkait langsung dengan pelayanan publik, aktualisasinya bagaimana? Pertanyaan kedua dari Wendy Suprapto dari Padang ditujukan kepada Bapak Imam Prasojo. Bagaimana keterkaitan antara budaya dan etika publik mempengaruhi pola perilaku dan integritas pejabat publik saat ini? Apa yang menjadi kendala sehingga disiplin saat ini susah ditegakkan? Di mana banyak peraturan yang dibuat tetapi mindset dalam masyarakat peraturan dibuat untuk dilanggar. Kita tahan di dua itu dulu Mbak Evi ya. Silakan Pak Didik dulu pertanyaan pertama tentang sosmed ya. Ya baik. Media sosial. Saya kira ini masalah kita bersama yang perlu kita atasi ya. Bapak dan Ibu, ini Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas siapa namanya? Muhammad Slamet Yahya. Slamet Yahya ya. Dalam gerakan nasional revolusi mental, sasaran yang kita harapkan
ikut terlibat aktif, yaitu media. Nah, media sebagai salah satu dari pentahelix yang tadi saya sampaikan, ini punya peranan yang penting. Pertama untuk mensosialisasikan program-program ya. Kemudian yang kedua juga kita harapkan melalui media juga kita bisa mengcounter ya info-info atau berita-berita yang hoax, berita-berita penipuan, berita-berita kebencian ya, berita-berita yang diskriminatif ya, rasial, itu tentu media harus bisa melakukan itu. Nah, tentu ini perlu edukasi ya. Jadi kita harapkan media bisa kalau ada hal-hal seperti itu, kita harapkan bisa kita counter bersama. Nah, apa yang kita lakukan terhadap media, kita beberapa kali sudah melakukan koordinasi dengan Kemenfo ya, dalam hal ini karena memang media ini domainnya Kominfo. Bagaimana kita bisa mencegah ya hal-hal yang sifatnya negatif ini. Memang kalau saya baca di media sosial ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, hal lain yang perlu kita lakukan, marilah kita isi ya ruang publik ini dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif artinya kita memberi contoh ya. Tadi Pak Eri, Mas Imam mengatakan, mari kita beri contoh misalnya hal-hal yang orang selama ini sudah berbuat baik itu kita publikasikan besar-besaran ya. Kemudian contoh-contoh misalnya sekolah-sekolah yang hebat ya, orang-orang tua yang hebat, guru-guru yang hebat itu kita contohkan, sehingga dengan demikian orang semakin lama semakin malu untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Nah, kalau semakin banyak contoh yang positif, tentu mereka akan merasa sendiri kalau dia mengatakan sesuatu yang negatif. Jadi memang kita sekali lagi edukasi di ruang publik dengan media-media yang mengisi media yang positif ini perlu kita lakukan sebanyak-banyaknya dari semua lapisan masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, kemudian juga tokoh media, artis, ya. Saya kira yang apalagi artis ini public figure yang sering menjadi followernya sangat banyak, yang jadi contoh bagi terutama para generasi muda ini, saya kira memang perlu kita libatkan. Oleh karena itu kami juga berusaha untuk melibatkan para artis, walaupun tentu ini dengan sukarela ya, mereka ikut terlibat dalam gerakan nasional revolusi mental ini, sehingga harapannya mereka juga follower mereka bisa menjadi panutan bagi follower-followernya. Saya kira. Terima kasih Pak Didi. Ya, memang PR kita ini. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan birokrasi ya. Mas siapa tadi yang nanya tadi ya. Yang terkait dengan birokrasi, saya kira pemerintah sudah luar biasa sejak tahun 2009 kita berupaya untuk apa yang kita sebut dengan reformasi birokrasi. Nah, apa yang direformasi tentu adalah pelayanan. Nah, Pak Presiden sejak tahun 2020 kemarin sudah memangkas birokrasi itu hanya 2 layer, yaitu layer eselon 1 dan eselon 2. Kemudian yang kenapa ini tentu diharapkan dengan layer yang semakin sedikit ini debirokratisasi itu sudah kita lakukan ya. Dan tentu red tape birokrasi itu akan kita akhiri lah. Jadi pelayanan itu memang menjadi ujung tombak. Harapannya pelayanan kita semakin baik ya, semakin jelas, murah ya, cepat, tepat, ini memang menjadi tujuan kita bersama. Namun demikian karena memang Indonesia ini besar ya, dan tentu kita juga menyadari silo effect ya. Silo effect, jendela-jendela ini juga kita menyadari bahwa ini perlu sama-sama kita selesaikan bersama. Saya kira dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang sangat pesat, ini bisa menjadi salah satu jalan keluar bagaimana hal-hal yang sifatnya clerical, yang sifatnya mekanik, yang itu bisa dilakukan dengan teknologi, itu saya kira bisa kita kurangi ya, kita pangkas sehingga birokrasi kita ini makin sederhana, cepat, canggih, dan robust, bisa mengatasi hal-hal yang tadinya menjadi hambatan ya. Terima kasih Pak Didik. Ya.
Pak Imam. Ya, saya senang sekali tadi Pak Richard menyebut tentang bagaimana PT KAI. Itu hanya salah satu contoh ya. Betul, yang sangat vivid ya, sangat jelas. Saya berharap ya contoh-contoh yang bersifat kelembagaan seperti itu ya tidak hanya sekedar figur ya orang per orang, itu justru dikedepankan. Saya kira apresiasi yang luar biasa ya kita berikan kepada manajemen ya siapapun dulu yang melakukan perubahan itu sehingga kita bisa menikmati sebuah manajemen lembaga ya pelayanan publik yang betul-betul berubah dan kita semua nggak bisa menafikan suatu perubahan yang luar biasa gitu. Nah, saya berharap model-model seperti PT KAI itu bisa merembet misalnya ke stasiun bis misalnya atau lembaga-lembaga lain yang kaitannya dengan pelayanan yang paling banyak dikunjungi orang. Kita beruntung ya punya rest area yang relatif itu punya toilet lah ya yang cukup memadai walaupun tidak standar ya. Tapi saya tanpa bermaksud punya menyebut branding tertentu, itu ada coffee shop ya yang kita tahulah harganya cukup mahal. Banyak sekali orang yang datang ke sana coffee shop berlogo hijau itu toiletnya selalu bersih. Nah, itu standar yang menurut saya juga harus ditiru oleh tempat-tempat yang lain. Kok bisa dia melakukan sebuah standarisasi tentang itu, kebersihan. Pasar tradisional adalah tempat ya berhimpunnya begitu banyak kalangan dari kelas bawah ya. Dan kalau seandainya itu manajemen seperti PT KAI itu diaplikasikan di dalam pasar tradisional, saya kira Indonesia akan berubah. Gitu. Dan ini adalah tempat berhimpunnya begitu banyak orang yang kalau itu bisa dirubah, perilaku, bagaimana dia itu membuang sampah, bagaimana dia itu mengelola toilet dan sampah semua. Nah, ini akan mencerminkan perubahan revolusi mental yang sesungguhnya. Terus kemudian semua pelayanan yang kaitannya dengan lalu lintas, ya sekarang sudah cukup baik ya tentang bagaimana SIM itu dibuat, ya walaupun masih ada noise lah. Tetapi di jembatan timbangan, bagaimana terminal angkot ya yang harusnya itu juga menjadi perhatian. Nah, bayangan saya perubahan revolusi mental itu di situ, Pak Didi. Tercermin di situ ya, Pak ya? Tercermin di situ. Bukan tercermin dari banyaknya sosialisasi atau berisiknya. Kita bicara tentang kejujuran, disiplin, dan sebagainya. Tetapi cerminnya di situ. Nah, saya berharap betul ya generasi muda itu bisa menjadi pendorong ya tentang tumbuhnya perilaku ya. Sebenarnya revolusi mental itu juga sebetulnya istilah yang menurut saya nggak lengkap ya karena perubahan perilaku itu tidak hanya di bidang mental ya yang menjadi pendorong, tetapi juga infrastruktur, manajerial, manajemen yang baik ya, sistem sampah yang baik, persampahan yang baik, sistem toilet yang baik, sistem pelayanan di dalam pengurusan SIM yang baik, itu akan merubah perilaku. Jadi menurut saya spot-spot seperti itu, terutama spot-spot yang paling berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, itu yang harusnya didorong sedemikian rupa, dibiayai, ya bukan diceramai, ya untuk merubah sistem itu. Saya kira ke depan Indonesia akan tumbuh model-model pelayanan seperti yang terjadi di PT KAI. Terima kasih Pak Imam. Bukan main itu. Spot-spot tertentu yang kita utamakan supaya jadi satu cermin gitu ya. Pak Eri Riana ada komentar, pandangan? Ada sedikit Pak Richard mengenai instalasi-instalasi tertentu, LNG plant dan sebagainya. Kebetulan saya juga pengalaman di perusahaan mereka itu.
tidak pernah bosan melakukan safety briefing. Di dalam safety itu ada kebersihan, ada terutama keamanan, security dan safety. Tapi kebersihan juga menjadi poin penting. Nah, sebelum berangkat pergi mereka ada safety briefing. Jadi pengulangan itu mungkin bisa ditiru ya. Jangan bosan untuk mengulangi apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang success story, cerita keberhasilan ini harus dikampanyekan lebih luas lagi. Yeah. Terus terang memang banyak perbaikan. Nah, saya kemarin pengalaman sendiri melaporkan kehilangan ke Polres Jakarta Timur hanya 15 menit. Setelah itu saya dikirimi SMS untuk mengisi survei kepuasan. Kan bagus sekali gitu. Jadi perbaikan sudah banyak, tapi masih kecil dibandingkan dengan masalah yang besar. Satu, pengulangan yang tidak pernah berhenti, kemudian cerita keberhasilan, dan yang ketiga mengenai hoax itu memang harus disosialisasikan terus, karena itu berpulang pada pribadi-pribadi si penerima hoax ya. Nomor satu kan kita harus berpikir kritis. Ini siapa? Ini dari mana dan siapa? Benar atau tidak? Kalau saya forward ada gunanya apa tidak? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu harus ada pada diri individu si penerima hoax sebelum dia menelannya, apalagi meneruskannya ke pihak lain. Ya betul, Kemenkominfo juga berperan penting Pak Didi. Itu menurut saya sangat fundamental. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kembali lagi mari kita memotivasi diri kita dan lingkungan kita juga untuk melakukan, tadi Pak Imam beberapa kali mengulangi, memotivasi untuk melakukan, bukan hanya sekedar mengerti. Silakan Mbak Wi, masih ada pertanyaan lain lagi? Dari Roziatun Yulika kepada Pak Eri, menurut saya mayoritas masyarakat Indonesia tidak disiplin. Apakah social punishment bisa berdampak? Sebab orang disiplin jumlahnya lebih sedikit dan dijauhi karena dianggap berlebihan. Pertanyaan kedua dari Rahmat Wardani kepada semua narasumber. Saat ini beberapa budaya dan etika di ruang publik yang mulai pudar ialah membuang sampah pada tempatnya, mendahulukan orang yang membutuhkan hingga mengantre. Hal ini diperparah dengan tidak adanya interaksi sosial karena lebih asyik dengan gadget dan larangan interaksi sosial saat pandemi. Menurut para narasumber, hal apa yang sebaiknya ditumbuhkan agar budaya negatif ini tidak berkembang? Terima kasih Mbak Evi. Pak Eri duluan Pak, apa tentang lebih banyak yang tidak disiplin Pak, itu intinya itu. Ya, betul. Nah, mengenai social punishment yang tadi disinggung oleh Mas Imam juga, saya tuh punya pengalaman. Jadi begitu ada suara ngeong-ngeong dari belakang itu, saya bilang sama supir saya nggak usah minggir. Minggir juga mau minggir kemana? Kita udah paling pinggir ini. Tiba-tiba yang sebelah saya minggir sehingga si patwalnya masuk, kemudian dia melotot ke mobil saya. Saya buka kaca, kemudian saya bilang, gini apa nih gitu ya, saya bilang gitu. Terus patwalnya cuma mengangguk, kemudian mengacungkan jempol. Saya kan jadi luluh juga gitu ya, saya tutup lagi kaca, tapi ya biarin aja. Jadi memang yelling itu di masyarakat kita dianggap sebagai menyinggung dan biasanya memicu perkelahian. Nah ini yang harus kita tembus. Nggak boleh begitu. Kalau Anda diingatkan, mestinya Anda berterima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa tadi namanya penanya? Penanyanya siapa tadi Mbak Ibi? Roziatun Zuliha. Roziatun Zuliha. Yang kedua Gini, Rahmat. Ya. Memang mayoritas tidak disiplin, tapi kalau Anda ikut tidak disiplin, Anda menambah mayoritas. Dengan Anda ikut disiplin menambah minoritas. Nah, kalau Anda ada 1.000 orang seperti Anda, maka mayoritas si minoritas akan menjadi mayoritas. Ini soal
kesabaran aja ya. Perlu kesabaran juga, tapi perlu konsistensi dan persisten. Ya, kita harus tetap pada nilai-nilai nilai-nilai yang kita yakini dan kita laksanakan secara praktis. Terima kasih. Saya terbayangnya begini Pak Eri, kalau di tempat banyak puntung rokok, saya tuh rasanya buang puntung rokok tidak salah gitu. Tapi begitu tidak ada puntung rokok, saya akan sulit sekali untuk buang puntung rokok. Jadi memang perlu dikurangi lah ini. Pak Imam, ada pandangan apa lagi Pak? Jadi sekedar mengulang dari apa yang sudah didiskusikan ya. Sebenarnya perilaku itu tumbuh karena motivasi diri, ataukah karena adanya sebuah sistem yang baik. Ini pengalaman aja, sekedar gambaran yang lebih mudah untuk difahami. Kebetulan saya ini jadi mandor para tukang yang sedang membangun sebuah gedung sekolah. Nah, tukang itu apalagi di desa ya, sulit sekali untuk mendisiplinkan mereka untuk datang tepat pada waktunya. Nah, pada saat ada usulan, Pak, begini aja Pak, dibuat aja setiap kali mau mulai kerja harus baris dulu. Barisnya jam 7. Nah, kemudian difoto. Nah, hanya dengan perubahan yang sangat kecil seperti itu, yang tadinya terlambat 15 menit, 10 menit, akhirnya dia harus untuk mengikuti baris itu karena mau difoto. Karena gitu difoto. Kan gitu. Jadi ini adalah salah satu perubahan sistem yang sangat sederhana, tetapi mendisiplinkan orang untuk tepat waktu datang, ya, memulai kerja. Nah, sekarang juga ada mekanisme kantor yang menggunakan fingerprint misalnya. Pintunya nggak akan bisa terbuka kalau tidak menggunakan digital equipment itu, gitu kan. Nah, dan pada saat yang sama juga terdeteksi jam berapa dia akan datang. Jadi sistem atau otomatisasi yang sekarang ini terjadi itu sebetulnya memudahkan untuk mendorong kita itu berdisiplin. Nah, saya berharap ya polisi lalu lintas itu misalnya ada penegakan hukum lah. Kalau kita itu sengaja betul ya misalnya melanggar lampu merah. Begitu kita ketangkap, saya sih berharap SIM-nya itu paling tidak dilubangi. Sehingga kalau orang itu nanti terlalu sering melanggar, paling tidak bisa terdeteksi oleh SIM-SIM yang dilubangi itu. Dan pada saat yang sama mungkin ada sanksi pada saat SIM itu sudah lebih dari 3 kali dilubangi. Nah, apakah itu SIM itu akan dicabut ya atau seperti apa ya. Jadi harus ada sistem yang sedemikian rupa menjadikan perilaku kita itu menjadi suka tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, itu berubah. Contoh lain lagi ya, sekedar bagaimana kita ini ingin supaya toilet kita itu bersih. Ya memang harusnya semua orang itu bertanggung jawab membersihkan ya apa yang sudah kita lakukan ya di toilet itu. Tapi ada sistem pembersih toilet misalnya. Pembersih toilet akan menjadi rajin membersihkan karena ada jadwalnya dan itu ada checklistnya apa yang dibersihkan. Manajemen seperti itu menurut saya harus dilakukan di sekolah, di perkantoran, ya, kepada pegawai, kepada manajer dan sebagainya. Sehingga kita itu perilaku kita itu tidak hanya semata-mata karena motivasi, karena kesadaran, tetapi juga karena sistemnya mendukung. Nah, inilah yang membuat kita itu seringkali mudah kencing di mana-mana ya. Saya lihat supir taksi itu gampang banget kalau udah kebelet itu langsung turun kencing di pinggir jalan gitu kan. Mungkin karena toilet kita memang kurang banyak gitu kan. Nah, lihat apa yang terjadi pada saat kita mudik. Bagus sekali sekarang Bina Marga dan juga pelaksana jasa tol itu menyediakan toilet-toilet. Dan toiletnya itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga membantu orang yang
akan membuang hajat itu tidak terpaksa harus melakukan melakukan kencing itu di balik tembok atau pohon lah. Jadi infrastruktur begitu penting ya. Saya mendorong, apalagi situasi COVID seperti ini, setiap kantor harus ada anggaran khusus untuk membangun wastafel, dan itu harus ada dana pemeliharaan. Terus kemudian cleaning service ya harus betul-betul diadakan. Indonesia ini negeri yang katanya pintar membangun tetapi tidak pintar memelihara misalnya. Jadi itu yang pendekatan-pendekatan sistemik, saya kira itu akan jauh lebih berarti daripada pendekatan-pendekatan petuah, dakwah, atau himbauan-himbauan atau apalah namanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Saya jadi ingat di negara tetangga kita, Malaysia 10-15 tahun lalu, semua toilet yang di pom bensin itu diberi ranking Pak. Ada bintang 5, bintang 4. Itu toiletnya Pak, bukan pompa bensinnya. Sehingga tiba-tiba lalu semua orang cari pompa bensin yang toiletnya bagus. Sehingga yang toiletnya buruk, pompa bensinnya kurang laku ya. Jadi memang ada hal-hal yang... Restoran harusnya begitu juga, Pak. Begitu masjid, juga. Gereja harus begitu juga, sehingga masjid yang jorok itu mendapatkan sanksi tidak dikunjungi oleh jemaah gitu kan. Jadi, dan itu di Malaysia dulu itu ditaruh di depan, harus ditaruh di depan bintang-bintangnya gitu. Jadi akan menarik sekali. Bapak-bapak sekali, karena terlalu banyak pertanyaan, kita angkat 2 lagi boleh ya Pak ya? 2 lagi, jam 11 kita off. Silakan Mbak Evi, masih 2 aja lagi. Mohon maaf yang lain tidak bisa disampaikan karena waktu terbatas juga. Silakan Mbak Evi, nanti sekalian aja Pak Didi ya. Pertanyaan dari Ahmad Fauzan, mahasiswa fisika Universitas Patimura Ambon. Untuk Pak Imam, peran lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam membentuk karakter peserta didik. Menurut Bapak, implementasi revolusi mental dalam kurikulum pendidikan di masa pandemi ini seharusnya seperti apa? Pertanyaan untuk Pak Eri dan Pak Didik, apakah ada indikator capaian dari revolusi mental? Bapak-bapak ini karena waktu, kembali lagi tolong pandangannya terhadap 2 pertanyaan terakhir, sekalian closing statement ya Bapak-bapak. Supaya kita bisa menurut. Silakan Pak Didik duluan. Ya, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad Fauzan. Seperti tadi saya jelaskan bahwa pembudayaan itu ada 3 jalur yang kita lakukan, yaitu melalui keluarga, melalui sistem pendidikan, dan melalui masyarakat. Nah, keluarga tentu kita lihat dari sisi mulai dari individu sampai pada kelompok keluarga. Ini individu-individu ini adalah menjadi faktor yang penting. Ketika kita bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, maka kalau individu dalam keluarga itu semua baik, maka insya Allah akan menjadi baik. Nah, kemudian ketika kelompok dalam bentuk RT, RW, kemudian masyarakat, kalau semuanya baik tentu akan menjadi baik. Nah, sehingga sekali lagi ini pembudayaan di dalam keluarga ini penting. Kemudian dalam sistem pendidikan, oleh karena itu kenapa ada kurikulum, itu dimaksudkan agar penanaman karakter ini sejak PAUD sampai dengan pendidikan tinggi itu benang merahnya kelihatan ya. Benang merahnya harus jelas ya. Kalau di PAUD tentu tidak mungkin diajarkan yang sifatnya hal-hal yang sulit. Di PAUD itu mungkin diajarkan tentang kemandirian, diajarkan tentang bersosialisasi, diajarkan tentang komunikasi, sehingga anak-anak itu kecil misalnya ke kamar mandi dia sudah bisa sendiri. Kemudian kalau kamar mandi dia bisa menyiram supaya tidak bau. Kemudian di SD juga begitu. Kurikulum di SD itu boleh kita katakan 60% itu isinya karakter. Ya, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana menghormati kawannya, bagaimana bekerja sama, bagaimana menyampaikan pendapat. Ini adalah sebuah karakter yang memang diharapkan dari sistem pendidikan itu. Anak bukan yang sekedar mengetahui, memahami, tetapi juga melakukan. Nah, begitu juga di SMP, di SMA, dan perguruan tinggi. Jadi sekali lagi kami berharap karena gerakan nasional revolusi mental ini merupakan gerakan
kita bersama, marilah bersama-sama kita lakukan. Kalau ditanya apakah ada indikator capaiannya, ada. Jadi setiap indikator, misalnya Indonesia bersih, Indonesia ini tadi masing-masing ada. Ada ya. Indikatornya ada 24 ya, masing-masing. Misalnya untuk gerakan Indonesia Mandiri, itu indikatornya bahwa koperasi di Indonesia itu harus makin banyak. Ya, di tengah-tengah himpitan kapitalisme, kita ingin koperasi di Indonesia ini tetap hidup, karena koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Kemudian juga di samping itu juga kita berharap dari gerakan Indonesia Mandiri juga UMKM akan tumbuh, ya. UMKM akan semakin banyak, sehingga di Indonesia ini ya, masyarakat yang pengusahanya, entrepreneur masih kecil, baru 3,1%. Di negara-negara maju itu sampai pada 11-13%. Nah, kita berharap melalui program-program pemerintah, misalnya dana desa, kemudian kredit UMKM dan lain-lain, itu bisa menjadi stimulus untuk menciptakan para entrepreneur baru. Begitu juga dengan indikator yang lain. Jadi semua ada indikator capaiannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Pak Imam. Ya, pertanyaannya yang menarik buat saya adalah bagaimana implementasi revolusi mental di sekolah. Nah ini Pak Didi mungkin bisa nanti menambah nih, karena Pak Didi kan dulu bekas direktur dan pernah jadi sekjen di Kemdikbud. Saya melihat sekolah ini adalah sebuah lembaga formal. Di situ ada stakeholder, ada tokoh-tokoh, ada aktor-aktor. Tentu aktor yang paling yang punya kewenangan paling tinggi adalah kepala sekolah, ya. Walaupun tidak selalu kepala sekolah yang paling berpengaruh. Tapi di situ ada guru, ya, juga ada TU. Nah, kalau kita itu mau merubah perilaku, ya, kejujuran, disiplin, ya, tanggung jawab, ya, yang ada di dalam lingkungan sekolah sebagai sebuah sebuah pulau-pulau, ya, yang akan dibangun menjadi pulau integritas. Saya melihat tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan kepala sekolah, guru, dan TU misalnya semata. Keterlibatan orang tua murid, ya, yang terutama orang tua murid yang mempunyai integritas itu menjadi sangat penting. Tetapi pada saat yang sama di komunitas sekolah itu, yang selama ini seringkali sekolah itu menjadi sebuah entitas, sebuah lembaga yang terpisah dari masyarakat sekitarnya, itu menurut saya harus dirombak. Keterlibatan para tokoh di sekitar sekolah untuk ikut bergabung, ya, memperhatikan situasi sekolah, ikut terlibat di dalam pengajaran, dan bahkan untuk terlibat di dalam membangun gotong royong membangun infrastruktur di sekolah. Walaupun itu sekolah negeri, itu harus dibuka lebar. Sehingga toilet-toilet yang tidak memadai, kalau anggaran pemerintah itu tidak bisa mendukung, maka harusnya dibuka kemungkinan untuk partisipasi publik di sekitar sekolah itu untuk memperbaiki sehingga toilet-toilet jorok menjadi toilet-toilet bersih misalnya. Dan bahkan untuk penjaga sekolah yang seringkali sudah ada, tetapi yang diangkat itu tidak selalu orang-orang yang tahu tentang bagaimana menjaga kebersihan. Tidak selalu tahu bagaimana orang yang disiplin, sebagaimana misalnya cleaning service yang bekerja di perusahaan-perusahaan terkemuka misalnya. Nah, itu harus dibuka kesempatan kepada mereka untuk partisipasi, bahkan harus diundang. Nah, ini yang aturannya tidak ada, yang seringkali menyulitkan. Untuk membantu saja seringkali sulit gitu. Nah, jadi revolusi mental di dalam sekolah memerlukan juga sebuah revolusi merubah aturan-aturan yang ada di sekolah sehingga nanti akan muncul kantin bersih, ya, yang didukung oleh orang tua murid. Kantin kejujuran, ya, yang dilengkapi oleh pegawai-pegawai yang tidak hanya sekedar melayani makanan di sekolah, tetapi juga
memperhatikan tentang kebersihan makanan misalnya. Terus kemudian di dalam pengangkatan pangkat misalnya ya, guru-guru yang diangkat, kepala-kepala sekolah yang diangkat, itu juga harus betul-betul melalui sebuah prosedur terbuka sehingga tidak ada yang namanya hengki-pengki di dalam proses itu. Karena kalau itu dilakukan akan sangat mempengaruhi karakter guru. Bagaimana seorang guru yang jujur bisa ditumbuhkan kalau pengangkatannya saja itu melalui proses yang tidak jujur. Ini terjadi juga di kepolisian dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali PR-PR ya untuk membangun sebuah revolusi mental ya. Saya sendiri sebagai dosen di UI itu terpaksa harus melakukan berkali-kali peringatan tentang misalnya sanksi terhadap plagiat, plagiarism ya. Apa yang harus dilakukan. Terus kemudian berkali-kali harus ditekankan bahwa kalau di dalam membuat paper itu ada cut and paste misalnya. Itu sekarang sudah ada alatnya untuk mendeteksi dan kalau itu dilakukan juga, itu terpaksa kita usulkan agar dia dikeluarkan dari kampus. Dan itu sudah terjadi. Jadi hal-hal sederhana seperti itu, mudah-mudahan sekolah akan menjadi sebuah penggemblengan, pusat penggemblengan integritas, kejujuran, tanggung jawab, ya, dan kemudian itu akan membekas. Tapi tanpa itu, ke sekolah jarang masuk. Nih Pak Eri, kepala sekolah sekarang udah jarang masuk, gitu. Bagaimana itu mendisiplinkannya, gitu kan? Dan saya selalu cerewet, ini sekolahnya Pak Eri kok. Sekolahnya udah diganti, jarang masuk sekarang. Gitu kan? Sehingga gurunya itu juga jarang masuk juga. Pokoknya ini ada semacam efek negatif ya yang merembet kemana-mana kalau yang di atas itu mengalami hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berkelanjutan ya nanti terus kemudian disertai sebuah kebijakan-kebijakan konkret. Betul. Karena lama-lama nggak sabar juga nih menghadapi. Ya. Masih. Terima kasih Pak Eri Riana. Ya. Kalau soal indikator, saya sih pegangnya indikator persepsi korupsi aja Pak. Kalau meningkat berarti berhasil. Kalau tidak meningkat ya berarti tidak berhasil. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jangan-jangan ketidakdisiplinan kita ini sebetulnya merupakan protes karena tidak adanya keteladanan. Mudah-mudahan tidak. Oleh karena itu, keteladanan menjadi sangat penting. Kedua, kedisiplinan publik juga berkaitan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tadi sudah kita bahas. Ya. Penting, karena kalau mereka yang melanggar tidak dihukum atau tidak diberi sanksi, itu akan memberikan teladan yang negatif yang tidak kita harapkan. Edukasi, saya pikir kita semua sepakat dari lingkungan yang paling kecil rumah tangga. Saya yakin tidak ada satupun orang tua yang tidak mengajarkan disiplin, sesederhana apapun. Nah, masalahnya adalah ketika bergaul di masyarakat, maka kedisiplinan itu luntur. Kemudian pentingnya dukungan media, Pak Didik. Media tidak bisa kita tinggalkan, pentahelix sudah betul, dan peranan media sangat penting di samping keteladanan. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terima kasih Pak Eri Riana. Bagi kita semua. Terima kasih. Saya ingin mengangkat yang disampaikan Pak Imam bahwa semoga gerakan nasional revolusi mental ini berujung pada hal-hal yang real, yang konkret gitu ya. Kalau enggak kita hanya akan tambah sering webinar nanti kita Pak Imam. Dan saya jadi ingat kalimat dari siapa itu? Edmund Burke yang mengatakan ketidakberesan segala itu akan berkembang luas hanya karena orang baik tidak berbuat apa-apa. Satu orang baik tidak berbuat apa-apa, maka kejahatan, ketidakberesan akan merangkak kemanapun. Bapak-bapak mohon maaf, juga semua penanya mohon maaf, ini kita dibatasi waktu. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Eri Riana. Sama. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Imam. Ya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu di episode berikutnya.